Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta Habib Rizik Syihab dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik berada. Semoga yang belum cinta dengan Habib Rizik segera cinta kepada beliau, karena perjuangan beliau yang sungguh-sungguh luar biasa. Oke, kita akan menyimak ceramah terbaru dari beliau, yang mana beliau mewanti-wanti hati-hati terhadap oknum yang mengadu domba. Seperti biasa masih hangat-hangatnya tentang begal nasab ini. Habib Rizik mewanti-wanti terkait ini, dan nanti ada pesan untuk Mas Gibran yang menjadi wakil presiden. Mohon nanti disimak ya, kita ke videonya bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau dirinya punya ilmu. Nah, orang begini kata Khalil Ibn Ahmad, badarika alimun fattabi'u. Orang semacam ini adalah orang alim, itu yang disebut ulama. Fattabi'u, ikuti. Dia punya ilmu, dia amalkan ilmunya. Dia punya ilmu, dia ajarkan ilmunya. Dia punya ilmu dan amal seiring sejalan. Nah, itu namanya rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan tahu kalau dirinya tahu. Itu disebut orang alim. Kewajiban kita apa? Ikuti. Makanya jangan ragu-ragu kalau ngikutin para ulama istiqamah, ngikuti kiai-kiai, abuya, ajengan yang istiqamah, insya Allah. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tahu, tapi dia nggak tahu kalau dirinya tahu. Seperti apa? Dia punya ilmu, tapi dia nggak amalkan. Dia punya ilmu, tapi dia nggak jadi suri tauladan. Dia punya ilmu, tapi dia nggak mau sebarluaskan. Nah, orang begini kata Khalil Ibn Ahmad, fadzalika naimun fa'iduhu. Nah, ini namanya orang lagi tidur deh, dia belum sadar deh. Kewajiban kita jangan ikutin. Orang tidur dia apain? Bangunin. Jadi kalau dia punya ilmu nggak ngamalin, tegur, ente punya ilmu. Ente ini ilmu ente agama luar biasa, beramal dong, yang bagus dong. Jadi contoh dong, itu namanya ngebangunin orang tidur, insya Allah. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Yaitu orang yang nggak tahu, tapi tahu kalau dirinya nggak tahu. Dia nggak tahu, saudara, tapi dia sadar kalau dirinya nggak tahu. Kira-kira paham nggak tuh? Seperti apa contohnya? Dia nggak punya ilmu, tapi tahu diri. Dia belajar, dia nuntut ilmu. Dia nggak punya ilmu, tapi tahu diri, saudara. Dia berusaha untuk nuntut ilmu. Dia nggak punya ilmu, tapi dia sadar. Kalau ada persoalan, dia tanya yang punya ilmu. Orang semacam ini, kata Imam Khalil, fadzalika mustarsidun fa'arsiduhu. Itulah orang yang sedang mencari petunjuk. Kewajiban kita, fa'arsiduh, tunjukin dia. Dia lagi nyari ilmu, kasih dia ilmu. Dia lagi mau belajar, bantu dia belajar. Alhamdulillah. Yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang nggak tahu dan nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Seperti apa nih? Orang udah nggak punya ilmu tapi sok tahu. Dia nggak punya ilmu, saudara, nggak mau belajar. Dia nggak punya ilmu, nggak mau nuntut ilmu. Dia nggak punya ilmu, kalau ada masalah nggak mau nanya kiai. Bahkan dia nggak punya ilmu, saudara, sok keluarkan fatwa seolah-olah dia berilmu. Nah, ini apa kata Imam Khalil? Fadzalika jahilun fatilfu. Orang yang begini disebut jahil. Nah, orang jahil diapain? Tinggal. Percuma. Ada yang nanya, Habib, kok orang jahil bodoh ditinggal? Saudara, tadi kita sudah katakan, dia nggak punya ilmu, nggak tahu diri. Ulama aja dilawan, bagaimana kita mau sehatin? Kalau udah nggak punya ilmu, ulama dilawan, bisa dinasehatin? Bisa. Itu namanya orang bodoh. Kalau dia nggak punya ilmu, tahu diri, masih mau belajar, itu mustarsyid, bukan jahil. Walaupun dia nggak punya ilmu, tapi dia mau belajar, itu mustarsyid, orang yang cari petunjuk. Tapi kalau udah nggak punya ilmu, sombong, angkuh, nggak tahu diri, saudara, ulama dilawan. Bahkan ulama digoblok-goblokin sama dia. Ini jahil. Kewajiban kita, fatruku, tinggalkan. Kira-kira jelas gak? Jelas. Sampai sekarang ada orang bodoh tapi so tahu, ada gak?
Ada nggak? Ada. 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 Oh, contohnya. Iman Al-Kabur. Al-Kaburi. Contohnya ada artis dangdut. Namanya. Bahagia Uma. Saya tanya, artis dangdut tahu-tahu jadi mufti membatalkan nasab. Ini namanya udah goblok, so tahu. Tahu teka. Tahu teka kan? Kuras kepala. Mudah-mudahan gak ada di sini begitu. Amin. Amin. Yang satu tuh yang tadi namanya disebut tuh, saudara, dia mau kritik nasab Pak Alwi, nasabnya sendiri nggak jelas. Bukan saya bukan. Saya bingung nih orang nasabnya bagaimana. Ntar dibilang Imad bin Utsman, ntar dibilang Imad bin Sarman, Imad bin Sarmana. Terakhir begitu melihat ijazahnya, saudara, di sana ada dokumen SMP-nya, nah bapak-bapaknya ditulis Haji Samun. Oke ya. Sering kena matahari, bikin muka kusam dan muncul noda hitam. Baru Nivea Men Vitamin Scrub dengan 100 kali vitamin C dan hyaluron. Wajah lebih segar, cerah, dan halus. Lindungi wajah dengan Men Krem. Buktikan sekarang. Dengan Danamon Lebih Pro, nikmati hemat biaya tarik tunai dan cashback 5% setiap belanja di luar negeri. Pengalaman trip jadi lebih maksimal karena dapat banyak penawaran. Danamon Lebih Pro emang banyak lebihnya. Buka tabungan Danamon Lebih Pro sekarang. Nasabnya gak jelas, mau tes nasab Pak Alwi yang udah ijma ulama sah. Saya tanya, ngawur gak? Ngawur. Pintar apa goblok? Goblok. Di sini jangan ada model begitu ya. Jadi kalau kita nanti nih kalau udah lulus pondok pesantren, udah ngajar. Amin. Andai kata antum sekali waktu beda pendapat dengan kiai, tetap jaga akhlak. Jangan mentang-mentang beda pendapat sok pintar. Kiai dibodoh-bodohin, nggak boleh, haram. Tuh kalau begitu nanti ilmu kita nggak berkah, jelas? Sekarang kita lihat, Imam Syafi'i hormati gurunya, nggak berani Imam Syafi'i mengatakan gurunya salah, nggak berani ya. Imam Ahmad ibn Hanbal murid Imam Syafi'i, saudara, banyak beda pendapat dengan Imam Syafi'i, tapi Imam Ahmad nggak berani, saudara. Untuk apa? Untuk berdebat dengan Imam Syafi'i. Nggak berani. Kenapa? Karena guru harus ada di atas kepala kita. Kalau sekali waktu antum semua lulus jadi dai di tengah masyarakat, ya lama. Amin. Guru di atas kepala kita. Walaupun kita beda pendapat dengan guru kita, hormati, hargai. Kira-kira jelas gak? Jelas. Saya mau tanya semua, siap ikut ulama? Siap. Ikut kiai? Siap. Ikut habaib? Siap. Bin Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Sekarang orang nggak tahu tapi sok tahu ada gak? Ada. Ada banyak. 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 Siapa? Mudah-mudahan insyaallah kita doakan buya kita, orang tua kita, guru kita panjang umur. Amin. Dan ibadah. Amin. Sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan semua santriwan dan santriwati dari Pondok Pesantren An-Nizam diberkahi Allah. Amin. Semoga dari Pondok Pesantren An-Nizam akan lahir generasi-generasi Quran. Amin. Kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Amin. Taat kepada ulama. Amin. Amin. Para habaib. Amin. Selalu berdakwah untuk menyatukan umat. Amin. Dan mencerai-beraikan umat. Hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Oke, Bapak Ibu, itu dia tadi video dari Habib Rizik Syihab terbaru ya, yang mana beliau menyatakan yang pertama, awas pemegang nasab ya, terkhusus untuk Bapak Kiai Haji Imaduddin ya, yang mana meneliti nasab para Bani Alawi ya, yang mana beliau menyatakan ya, katanya Habib itu bukan keturunan Nabi ya. Nah,
Gimana menurut tanggapan bapak ibu tentang pernyataan Kiai Imad ini ya? Dan tadi juga Habib Rizik menyindir Rhoma Irama yang mana udah fokus saja nyanyi ya, dakwah di bidang seni nyanyi kayak gitu ya, jangan ikut-ikutan membatalkan atau membegal nasab Bani Ba'alawi. Itu sih sekedar nasihat dari Habib Rizik ya. Oke, kita doakan Habib Rizik sehat selalu ya, bapak-bapak ibu-ibu, dan bapak-bapak ibu-ibu juga sehat selalu. Oke, para pecinta Habib Rizik Syihab, terima kasih ya sudah menonton video ini. Kita berdoa Habib Rizik sehat selalu, amin. Oke, sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.